Ya, selamat malam semuanya. Hari ini hari Senin tanggal 16 Februari 2015 kita bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan keempat. Nah, sebelum kita mulai kelas kita hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini gampang dipahami dan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sekarang saya lihat di sini ada 14 orang yang masuk kelas. Kayaknya lebih sedikit ya daripada minggu kemarin. Nggak apa-apa, mungkin teman-teman yang lain ada yang berhalangan hadir. Tapi saya harap teman-teman di sini yang masuk kelas tetap semangat untuk mengikuti pelajaran, karena ini pertemuan yang sangat penting. Minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan UTS atau ujian tengah semester, dan nanti di UTS ini teman-teman akan dievaluasi ataupun dinilai sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap materi yang saya berikan sebelum-sebelumnya. Kemudian nanti harapannya nilai UTS ini juga menjadi salah satu aspek yang akan dimasukkan ke dalam nilai raport akhir teman-teman. Jadi tetap semangat ya semuanya. Dan rencananya malam ini kita akan meneruskan mengejar ketertinggalan. Jadi malam ini kita juga akan belajar selama 3 jam, dimulai dari jam 9, kemudian nanti akan kita akhiri pada pukul 11 malam. 2 jam 120 menit dengan saya. Dan rencananya minggu ini, karena merupakan minggu terakhir sebelum UTS, saya tidak akan memberikan materi baru. Sebelumnya tadinya rencananya saya akan memberikan materi tentang paragraf deskriptif, tapi sepertinya kalau misalnya kita dikasih materi baru juga tanggung ya, minggu depan ada UTS. Jadi saya selesaikan sisa materi tentang hasil observasi yang kemarin. Sedikit lagi kita akan menuju akhir dari materi tentang hasil observasi. Kemudian nanti ada sedikit latihan buat teman-teman seperti biasa setelah materi. Kemudian nanti mungkin setelah latihan, kalau ada teman-teman yang belum mengerti mengenai salah satu topik dalam modul hasil observasi, teman-teman bisa tanyakan pada saya, biar nantinya teman-teman dapat mengerjakan soal UTS. Jadi apapun itu yang belum dimengerti bisa teman-teman tanyakan pada pertemuan sekarang. Nanti saya akan bahas bersama-sama dengan teman-teman yang lain, jadi teman-teman yang lain juga bisa ikut mengikuti. Nanti setelah itu, setelah kita membahas materi-materi yang mungkin masih kurang dipahami oleh teman-teman, kemudian nanti di sesi terakhir saya harap kita bisa melihat contoh soal untuk UTS minggu depan maksud saya. Jadi teman-teman tidak terlalu kaget dengan soal-soal yang nanti muncul. Jadi nanti kalau misalnya dulu sih saya waktu masih sekolah nyebutnya kisi-kisi soal. Jadi soal-soal seperti apa sih yang nanti akan muncul pada UTS, nanti akan saya berikan contoh-contoh soalnya. Jadi bentuknya nanti akan sama persis seperti itu, tapi mungkin soalnya yang berbeda, tapi bentuk-bentuk soalnya seperti itu. Nah, oke, kita mulai.
masuk ke dalam materi ya semuanya. Kemarin kita sudah membahas mengenai materi memperbaiki hasil observasi. Sekarang kita lanjutkan. Ini masih materi minggu kemarin ya. Nah, di sini minggu kemarin itu setelah tanda baca di akhir pertemuan, saya membahas mengenai kalimat efektif. Tapi sepertinya minggu kemarin itu karena udah di akhir, kemudian waktunya juga sedikit mepet, jadi saya agak terburu-buru menjelaskannya. Jadi khawatirnya teman-teman di sini belum terlalu menangkap apa yang saya jelaskan. Jadi mungkin akan saya ulangi lagi sedikit ya, apa yang kita pelajari minggu kemarin. Jadi begini teman-teman, selain mengenai tanda baca, kemudian struktur tulisan yang harus kita perhatikan saat kita memperbaiki hasil observasi adalah dalam penulisan kalimatnya. Apakah kalimat yang kita tulis itu efektif, dapat dipahami, atau mudah dimengerti oleh pembaca, apakah tidak? Nah, di sini kalimat efektif itu merupakan kalimat yang dapat membantu menjelaskan suatu persoalan secara singkat, padat, dan mudah dimengerti. Itu adalah keywords atau kata kunci dari kalimat efektif. Jadi, sebuah kalimat yang efektif itu harus jelas, padat, dan mudah dimengerti oleh si pembaca. Itu ya. Jadi itu kata kuncinya. Kemudian di sini ada contoh, kemarin juga sudah kita bahas ya contoh ini, contoh penulisan kalimat yang tidak efektif dan kalimat yang efektif. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Paragraf yang pertama ini adalah sebuah contoh kalimat yang kurang efektif ya, teman-teman. Di sini ada tiga kalimat. Satu paragraf ini terdiri dari 3 kalimat. Kalimatnya seperti ini. Budi adalah seorang pria yang tampan, ganteng, dan menawan. Budi juga merupakan anak paling teladan di sekolah. Ia sangat disayangi oleh orang tuanya. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang kurang efektif. Mengapa? Kita lihat kalimat kedua ya, biar kita tahu cara perbedaan antara kalimat yang pertama yang tidak efektif dan kalimat yang kedua yang efektif. Nah, di sini kalimat kedua, Budi adalah pria yang tampan. Ia juga merupakan anak paling teladan di sekolah, sehingga ia sangat disayangi oleh orang tuanya. Nah, kita lihat perbedaan yang pertama. Perbedaan yang pertama pada paragraf yang pertama, di sini dia disebutkan pria tampan, ganteng, dan menawan. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa tampan, ganteng, dan menawan memiliki arti yang sama. Jadi istilahnya ini adalah pengulangan kata. Kita menjelaskan sesuatu dengan istilah yang sama. Kalau misalnya kita sebutkan Budi adalah seorang pria yang tampan, rajin, dan soleh, itu tampan, kemudian rajin dan soleh, 3 kata itu memiliki arti yang berbeda, itu boleh. Tapi di sini penjelasannya tampan, ganteng, dan menawan. Nah, ketiganya itu memiliki arti yang sama. Jadi diharapkan ketika kita menjelaskan suatu kata, jangan memakai kata sifat yang memiliki arti yang sama. Kita bisa coret gantengnya, kemudian menawannya, dan Budi adalah pria yang tampan, itu sudah cukup ya. Seperti yang kita lihat pada paragraf kedua di sini. Ini sebuah kalimat yang sudah cukup jelas, singkat, padat, tapi mudah dimengerti. Kemudian yang
yang selanjutnya disebutkan Budi merupakan anak paling teladan di sekolah. Di sini ya, Budi juga merupakan anak paling teladan di sekolah. Pada kalimat yang pertama kita sudah sebutkan bahwa namanya adalah Budi, sehingga pada kalimat seterusnya lebih baik kita menggunakan kata ganti orang. Di sini di kalimat yang efektif Budi diganti dengan kata ganti ia. Itu lebih enak dibaca. Jadi Budi adalah pria yang tampan. Ia juga merupakan anak paling teladan di sekolah. Nah, kemudian dilanjutkan pada kalimat yang pertama ini, maksud saya pada paragraf yang pertama ini, Budi merupakan anak paling teladan di sekolah, titik, dan kemudian dilanjutkan ia sangat disayangi oleh orang tuanya. Padahal kedua kalimat ini bisa disatukan menjadi sebuah kalimat. Seperti contohnya bisa kita lihat di paragraf kedua, ia juga merupakan anak paling teladan di sekolah, sehingga ia sangat disayangi oleh orang tuanya. Ini lebih singkat ya, bisa kita lihat dibandingkan dengan yang sebelumnya lebih singkat, dan kemudian artinya sama sekali tidak ada perbedaan arti. Jadi penyingkatan ini bisa diterima, dan yang paling jelas adalah mudah dimengerti. Inilah perbedaan kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Nah, itu mengenai contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Dapat dimengerti semuanya? Atau misalnya ada sesuatu yang perlu saya jelaskan kembali? Alhamdulillah sekarang sudah ada 16 orang. Nggak apa-apa yang telat bisa langsung mengikuti pelajaran ya. Apa yang saya jelaskan barusan ini apa yang sudah saya jelaskan sebenarnya minggu kemarin, sedikit pengulangan. Kemudian kalau misalnya semuanya tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa teruskan ya. Ini ada latihannya mengenai memperbaiki tulisan hasil observasi. Nah, di sini pertanyaannya adalah, saking uniknya dan disiplinnya mereka menjaga falsafah hidup, banyak orang datang berkunjung ke sini hanya mau tahu dan mungkin bersungguh-sungguh mau belajar sesuatu yang memang baik untuk diterapkan. Paragraf yang saya bacakan barusan itu bukan merupakan kalimat yang baik. Mengapa? Apa yang perlu diperbaiki? Apakah A. bahasa, atau B. dari segi struktur, C. isi, atau D. kelengkapan? Ayo, menurut teman-teman yang mana? Baru sedikit yang menjawab. Ayo yang lainnya kira-kira jawabannya apa dari soal ini? Bisa teman-teman baca kembali masing-masing paragrafnya. Kemudian dari paragraf ini coba teman-teman kira-kira yang kurangnya itu dalam segi apa? Apakah dari bahasanya, atau dari struktur paragrafnya, atau dari isinya, atau kelengkapan informasi yang disampaikan?
apa yang janggal dari paragraf ini dan yang perlu diperbaiki. Ayo yang lainnya apa? Baru setengahnya yang menjawab. Iya. Karena terlalu lama saya berikan jawabannya ya. Kebanyakan di sini tadi ada yang jawab B, kemudian ada yang jawab D, dan yang terakhir kebanyakan menjawab A. Ya, bagus teman-teman, yang benar adalah A, bahasa. Kenapa bahasa jawaban yang benar? Karena kita bisa lihat bersama-sama di sini ya. Dari segi bahasa, paragraf ini sangat istilahnya kalau mau kasarnya dibilang sangat buruk. Di sini dia menggunakan banyak bahasa yang tidak baku. Pertama, seperti yang sudah disebutkan Mbak Sela, di sini ada kata saking. Saking ini merupakan contoh bahasa yang tidak baku. Kemudian dia juga menggunakan banyak repetisi atau pengulangan. Saking uniknya dan disiplinnya, itu nyahnya ketika kita baca ataupun ketika kita dengarkan sangat sangat tidak enak didengar atau tidak enak dibaca. Kemudian mereka juga si penulis juga menggunakan hanya mau tahu dan mungkin bersungguh-sungguh mau belajar. Sebenarnya kata ini bisa kita kita bisa ganti dengan kata yang lebih enak dibaca atau didengar. Banyak orang datang berkunjung ke sini untuk tahu dan untuk tahu dan belajar sesuatu yang memang baik untuk diterapkan. Jadi hanya mau tahu dan mungkin hanya mau, dan kemudian yang ini juga mungkin bersungguh-sungguh mau merupakan kata yang janggal, tidak baku. Sebenarnya baku, tapi ketika kita dengarkan atau kita baca tidak enak dibaca. Kemudian dia menggunakan kata mungkin. Di sini mungkin juga artinya tidak suatu ketidakpastian, padahal dalam hasil observasi kita harus mengungkapkan apa yang menjadi fakta yang kita dapatkan di lapangan. Jadi diusahakan tidak ada kata mungkin ataupun kata-kata lain yang menunjukkan keraguan. Terus kemudian di sini ada kata memang. Lebih baik dalam suatu hasil observasi itu kita kalau misalnya tidak diperlukan ya coret. Maksudnya karena ini menjadi bertele-tele. Mau belajar sesuatu yang baik untuk diterapkan. Nah, coba kalau seperti itu kan lebih enak gitu ya dibacanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau yang tadi itu suatu pilihan ganda, sekarang kita coba ya. Saya berikan di sini satu teks
Dan ini adalah paragraf pertama dari teks tersebut. Teksnya berjudul Manfaat Sapi untuk Kehidupan Manusia. Nah, ini paragraf pertamanya, dan dari paragraf ini ada beberapa kesalahan. Kita minggu kemarin sudah belajar tentang tanda baca, kemudian ada ya kalimat efektif dan lain sebagainya. Nah, dari apa yang kita pelajari minggu kemarin, coba teman-teman temukan 11 kesalahan dari paragraf yang saya yang ada di layar ini. Ada 11 kesalahan. Coba teman-teman temukan di mana 11 kesalahan tersebut. Dari mulai judul, kemudian paragraf pertama ini. Satu paragraf. Teman-teman bisa sebutkan jawabannya di chat, ditulis mungkin kesalahan pertama apa, harusnya bagaimana, langsung ditulis di chat aja Mbak, jadi kita bahas bareng-bareng. Ada yang menyebutkan fauna, ada yang menyebutkan menyusui koma, hewan mamali, ada yang menyebutkan mamalia, fauna, kemudian taurus, ada yang menyebutkan setelah taurus koma, ya, apalagi kira-kira? Saya tidak akan sebutkan dulu ya ini benar atau salah, nanti kita bahas bareng-bareng. Ayo yang lain jangan takut salah ya, sebutkan aja yang kira-kira menurut teman-teman janggal atau harus diperbaiki apa. Ada yang menyebutkan setelah beratnya harus ditambah ini, kemudian tahun lalu, kenapa Mbak yang tahun lalu? Ada yang 1090, rerumputan, rasnya, Latin Bostaurus. Jadi ininya kecil gitu ya Mbak. Ayo yang lain yang belum menjawab, kira-kira digolongkan. Ini digolongkan. Kualitas terbaik, iya, bagus. Apalagi Mbak? Dewasa, mana dewasa? Iya ini. Dewasa, koma. Oh, tanpa koma, komanya dihilangkan. Oke.
kitanya jadi apa, Mbak? Maksudnya apa yang diperbaikinya jadi gimana? Untuk kehidupan mana ya, untuk kehidupan beratnya ya, tadi ada yang sudah. Oh, kitanya diganti kami. Presiden, ada yang bilang tambah huruf T. Oke. Beratnya, iya, beratnya huruf B-nya kecil. Iya. Ayo yang lain apa lagi? Sepertinya kalau dihitung udah lebih dari 11 ya. Digolongkan 1, mamalia 2, fauna 3, terus menyusui 4, Bos Taurus 5, rumputan 6, beratnya 7, dewasa 8, beratnya 9, 1000 ini 10, rasnya 11, tahun lalu 12, kita 13, kualitas terbaik. Wah iya bener, kalau misalnya dihitung-hitung ini udah lebih dari 11 kesalahan loh, berarti ada yang benar nih harusnya, dan mungkin ada yang terlewat. Jadi di sini teman-teman sudah memberikan beberapa yang mungkin salah. Mau dilihat sekarang yang mana yang benar? Nah, kita cek bareng-bareng ya yang mana yang benar. Di sini kelebihan nih teman-teman, ada 13 yang ditandai, padahal yang dicarinya cuma 11, kerajinan. Kita lihat bareng-bareng. Nah, ini jawaban yang benar. Kita cek bareng-bareng. Dari mulai judul harusnya untuk ini merupakan tanda baca yang ketika berada di judul dan tidak berada di awal kalimat memakai huruf kecil. Nah, jadi tadi yang sebelumnya ini kita kembali lagi ya. Untuk kehidupan manusia, ini adalah judul ya, judul teksnya. Untuknya huruf besar, padahal untuk ini kalau misalnya meskipun dia sebagai judul teks, tapi kalau ada di tengah-tengah kalimat hurufnya huruf kecil. Untuk, dari, dan kata-kata lain seperti yang sudah saya jelaskan minggu kemarin, kecuali untuk ini ada di awal kalimat. Di sini kalau di awal kalimat dia U-nya huruf kapital, tapi karena dia ada di tengah kalimat maka U-nya huruf kecil. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Latin. Nah, huruf sambung huruf kecil meskipun itu ada di judul tulisan, kecuali ada di awal kalimat. Kemudian yang kedua, Latin. Kita lihat yang sebelumnya ya. Tadi Latin ini huruf kecil, padahal Latin ini adalah suatu bahasa. Jadi Latin ini harusnya adalah huruf besar, L-nya besar. Kemudian yang sebelumnya, sapi digolongkan sebagai hewan mamalia atau fauna yang menyusui. Nah, hewan mamalia atau fauna yang menyusui ini kurang efektif, sehingga di sini kita lihat yang kok malah ke sini.
kurang efektif. Jadi bisa kita lihat di sini, maaf. Di sini ada dua kalimat ya. Sapi digolongkan sebagai hewan mamalia atau fauna yang menyusui. Sapi bernama Latin Bostaurus, sapi pemakan tumbuhan dan rerumputan. Sapi yang baru lahir, jadi setiap awal kalimat semuanya diawali dengan kata sapi, merupakan sapi digolongkan sapi bernama. Nah, itu kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kurang enak dibaca. Jadi bisa kita lihat di sini. Tadi ada dua kalimat yang kita sambungkan. Sapi bernama Latin Bostaurus dan sapi digolongkan sebagai hewan mamalia. Kita satukan kalimatnya menjadi satu kalimat di sini. Sapi yang bernama Latin Bostaurus, digolongkan sebagai hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Itu lebih lebih singkat dan lebih enak dibaca. Kemudian tadi Latinnya huruf besar, kemudian Bostaurus. Bostaurus ini di sini hurufnya besar, benar, harus besar karena merupakan salah satu jenis nama ilmiah dari sapi. Tapi setiap istilah ilmiah atau istilah asing harus memakai huruf miring. Di sini Bostaurusnya kalau misalnya diketik dimiringkan, tapi kalau misalnya kita menulisnya memakai tulisan tangan tidak usah dimiring-miringkan, tapi cukup digarisbawahi. Itu untuk istilah istilah ilmiah atau kata-kata asing. Kemudian yang selanjutnya adalah hewan. Tadi di sebelumnya disebutkan fauna yang menyusui. Fauna ini istilahnya sinonim dari hewan, tapi kurang tepat digunakan di sini. Jadi kita ganti dengan hewan yang menyusui. Kemudian ini benar ya, tadi teman-teman ada yang menyebutkan kata fauna. Kemudian yang selanjutnya, sapi adalah hewan pemakan tumbuhan. Itu yang selanjutnya. Di sini tidak ada yang menyebutkan kesalahan ini ya. Sapi pemakan tumbuhan dan rerumputan. Tumbuhan dan rerumputan di sini merupakan kalimat repetisi atau pengulangan. Satu saja cukup. Jadi untuk mempersingkat, kita bisa sebutkan sapi adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, atau kalau misalnya mau, teman-teman bisa jelaskan memakai istilah ilmiahnya herbivora. Nah, kemudian yang selanjutnya, sapi yang baru lahir. Tadi ada yang menyebutkan lahir nggak ya? Kita lihat. Lahir, tuh kan nggak ada yang menyebutkan lahir. Harusnya lahir ini menggunakan huruf kecil karena ada di tengah-tengah kalimat. Nah, lahir ini harusnya huruf kecil seperti pada ini. Sapi yang baru lahir tidak boleh menggunakan huruf kapital ya. Untuk setiap kata yang ada di tengah-tengah kalimat, kecuali kata-kata tersebut memang harus menggunakan huruf kapital. Beratnya mencapai 25 sampai 45 kg. Itu tidak ada yang salah dari kata itu. Tadi padahal sebelumnya ada yang menyebutkan merupakan satu kesalahan. Tidak ada yang salah dari itu. Kemudian yang kedua, dewasa, itu benar. Tetapi saat dewasa ini benar menggunakan tanda koma, bukan tanda titik. Karena apa? Karena tetapi saat dewasa, beratnya bisa mencapai rata-rata 1090 kg.
kalau misalnya kita memakai tanda titik di sini setelah dewasa, itu artinya kita membuat suatu kalimat, padahal ini bukan suatu kalimat bisa kita baca, tetapi saat dewasa mana subjeknya, mana objeknya, mana predikatnya, tidak ada kan, berarti kita tidak bisa menyebutkan bahwa ini sebagai suatu kalimat. Biasanya koma dipakai ketika kita menyisipkan sebuah keterangan. Di sini keterangannya adalah saat dewasa. Jadi setelah keterangan kita pakai tanda koma itu benar. Dan setelah tanda koma itu menggunakan huruf kecil. Kalau setelah tanda titik itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, sebenarnya tadi teman-teman ada yang menyebutkan beratnya ini menggunakan huruf kecil, betul, karena ini setelah tanda koma, bukan setelah tanda titik. Jadi koma beratnya memakai huruf kecil bisa mencapai rata-rata 1090 kg. Beratnya ini pun tergantung jenis atau rasnya. Nah, ras ini menggunakan huruf kecil. Tadi teman-teman ada yang menyebutkan benar ya, sudah benar. Rasnya ini menggunakan huruf kecil. Kemudian setelah itu tahun lalu presiden kita berkurban dengan sapi jenis ongole kualitas terbaik. Ongole juga sama dengan Bos Taurus. Ini merupakan suatu istilah asing, jadi kita harus dimiringkan istilah ini dan menggunakan huruf kapital. Kemudian kualitas terbaik di sini menggunakan huruf kecil, tidak boleh menggunakan huruf kapital karena tidak ada pengecualian ya. Ini ada di tengah-tengah kalimat. Nah, presiden tadi ada yang menyebutkan presidennya menggunakan huruf T. Kalau misalnya presiden menggunakan huruf T itu menjadi istilah bahasa Inggris, istilah asing. Sementara kata presiden ini sudah diserap menjadi bagian dari bahasa Indonesia, tetapi T-nya dihilangkan. Ini merupakan kata yang baku ya, bisa teman-teman temukan dalam kamus bahasa Indonesia, presiden tanpa huruf T. Jadi jangan sampai tertukar yang mana yang istilah bahasa asing, yang mana yang istilah bahasa Indonesia. Nah, beberapa ada yang benar, beberapa ada yang masih terlewat, tapi saya senang teman-teman sebagian besar sudah terjawab ya, sebagian besar sudah bisa menunjukkan yang mana yang salah. Ya, ini contoh yang pertama. Kita lihat yang ke selanjutnya ya, paragraf selanjutnya, paragraf lanjutan dari ini. Ini paragrafnya. Bisa teman-teman baca, kemudian teman-teman coba dikira-kira letak kesalahannya sebelah mana. Sebab dalam paragraf ini ada 6 kesalahan. Coba teman-teman sebutkan kesalahannya yang mana, dan di chat tolong teman-teman tuliskan yang benarnya. Jadi yang dituliskan di chat adalah yang benarnya. Coba yang mana saja? Pangan, kemudian transportasi, 2,
baru 2, ada 6 di sini. Ayo yang mana lagi? Terutama. Iya, terutama pengolahan lahan, jadi pengelola lahan, kemudian susu dan dagingnya diganti jadi apa, Mbak? Apanya yang salah maksud saya? Bajak di sini kenapa? Industri, iya. Industri harusnya apa, Mbak? Kemudian transportasi harusnya apa? Terutama harusnya dibagaimanakan? Tadi soalnya ada yang menyebutkan susu dan dagingnya, tapi saya bingung. Susu dan dagingnya emangnya salahnya di bagian mana? Oh, oh yang bajak ini seharusnya tidak ada koma gitu. Komanya dihilangkan. Tebunya, iya. Oh, jadi industri, Y-nya diganti I, transportasi, F-nya diganti P. Terus yang lainnya? Yang ditulis, biar gak bingung, teman-teman yang ditulis di chat yang benarnya ya. Jadi yang benarnya harusnya apa? Oh, terutama dihilangkan. Kemudian dimanfaatkan, koma gitu. Kemudian tanda koma setelah tanda kurung. Oh, yang ini. Yang ini salah. Penggerak. Penggerak. Penggerak diganti jadi menggerakkan. Iya, industri, Y-nya diganti, transportasi, F-nya diganti. Ada lagi nggak? Ini tidak ada di buku, Mbak, jadi silahkan dilihat aja di layar. Tanam. Tanam harusnya jadi tanaman. Iya, bagus. Apalagi? Kayaknya udah lebih dari 6 ya. Aduh. Dari tadi teman-teman kayaknya terlalu semangat ini. Disuruh 11, nemuin 13. Disuruh 6, sekarang kita lihat ada berapa ya. Terutama 1 dimanfaatkan, 2, pangan 3, penggerak 4, transportasi 5, pengolahan lahan 1, 2, 3, 4, 5, pengolahan lahan 6, tanam 7, bajak 8, industri 9. Sekarang lebih 3. Iya,
kayaknya udah lebih ya. Peremas, peremas, harusnya pemeras. Oh iya, ini ya. Tuh, nambah lagi 1, 10. Sudah lebih 4, Mbak. Sudah lebih 4. Kita lihat aja ya langsung yang mana. Yang lebihnya itu pasti ada yang ternyata benar. Kita lihat yang benar-benar salah dan benar-benar benar. Ini jawabannya. Yang pertama adalah selain dipelihara. Jadi bisa kita lihat di sini. Pada kalimat ini sapi dituliskan sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Sapi dipakai sebagai penggerak alat transportasi, pengolahan lahan, tanam, juga alat industri lain. Jadi sebenarnya dua kalimat ini menjelaskan maksud yang sama, yaitu manfaat sapi bagi kehidupan manusia. Karena menjelaskan kalimat yang menjelaskan sesuatu hal yang sama, sebenarnya keduanya bisa disatukan dan dibuat menjadi kalimat yang lebih efektif. Contohnya seperti ini. Kelebihan. Contohnya seperti ini. Tambahkan kata selain di awal kalimat. Jadi selain dipelihara untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia, sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi. Jadi yang pertama adalah yang harus diperbaiki adalah disatukan kalimatnya, kemudian ditambahkan kata penghubung selain di awal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menyisipkan kata selain, maka kita harus menyisipkan kata koma setelah kalimat pertama, kemudian nanti disambung. Sapi juga, kan tadi sebelumnya sapi dipakai sebagai alat penggerak. Nah, karena ini disambungkan dua kalimat menjadi satu kalimat, maka kita sisipkan selain di awal, kemudian di kalimat kedua kita sisipkan juga kata penghubung juga, sehingga kalimatnya menjadi suatu kalimat yang efektif dan enak dibaca. Selain dipelihara untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia, sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi. Nah, kemudian benar tadi teman-teman, transportasi itu menggunakan huruf P, bukan huruf F. Transportasi ini jangan sampai pengen kebule-bulean jadi transportasi. Nah, itu terlalu berlebihan ya, karena P ini adalah penulisan transportasi yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, suara saya nggak kedengeran? Iya, suara saya kedengeran nggak? Kok ada yang bilang tidak terdengar ya? Saya takutnya koneksinya hilang nanti. Saya menerangkan ternyata teman-teman tidak dengar. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian yang selanjutnya yang harus diperbaiki adalah pengolah. Pengolah di sini kita lihat yang sebelumnya disebutkan pengolahan lahan tanam. Kita baca bareng-bareng ya. Sapi dipakai sebagai
penggerak alat transportasi, pengolahan. Bisa kita lihat yang pertama kita menyebutkan penggerak, suatu kata benda. Kemudian di sini yang kedua kita sebutkan pengolahan. Itu udah berbeda kan, imbuhannya juga berbeda. Jadi maknanya agak sedikit beda, pengolah dan pengolahan. Kalau misalnya pengolahan itu suatu kata kerja, sementara pengolah itu suatu kata benda. Jadi tidak mungkin sapi dipakai sebagai pengolahan. Tapi yang benar adalah sapi dipakai sebagai pengolah, karena sapi merupakan kata benda. Jadi dihilangkan imbuhan a-nya, maksud saya imbuhan an-nya, jadi cukup pengolah lahan tanam dalam kurung bajak. Setelah tanda koma boleh menggunakan setelah tanda kurung boleh menggunakan tanda koma. Kenapa? Karena di sini kita menerangkan beberapa hal. Yang pertama, penggerak alat transportasi, kemudian pengolah lahan tanam, dan itu perlu dipisahkan dengan kata koma. Jadi di sini bajak tetap ada tanda koma, kemudian juga alat industri lainnya. Tadi teman-teman sudah benar ya, industri menggunakan huruf I bukan huruf Y. Mengapa? Karena industri dengan menggunakan huruf Y itu adalah istilah bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Industri ini memang berasal dari bahasa Inggris, tapi kemudian sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, tetapi diganti Y-nya menjadi I. Dan kemudian yang terakhir, seperti permas tebu. Kenapa harus seperti ini? Kita lihat yang sebelumnya. Yang sebelumnya di sini seperti peremas tebu menggunakan tanda kurung, dalam kurung seperti peremas tebu. Nah, seperti kita diskusikan minggu kemarin, tanda kurung itu digunakan untuk menjelaskan suatu kata dengan istilah lain, seperti misalnya yang pertama ini, lahan tanam dalam kurung bajak. Lahan tanam dan bajak merupakan suatu pengolah lahan tanam, dan bajak merupakan istilah yang memiliki arti yang sama, tetapi di sini ada istilah lain sehingga dalam kurung bajak. Tapi yang ini merupakan contoh, bukan istilah lain dari alat industri. Jadi ketika kita ingin menjelaskan suatu contoh, teman-teman bisa menggunakan tanda koma, kemudian seperti permas tebu, tidak perlu menggunakan tanda kurung. Itu dia ya yang harus diperbaiki. Kemudian saya punya paragraf terakhir dari teks ini. Kita lihat bersama-sama paragraf terakhirnya. Ada 2 kalimat di paragraf ini. Bisa teman-teman coba temukan 2 kesalahan saja dari paragraf ini. Coba teman-teman tuliskan di chat yang benarnya seharusnya bagaimana. Ingat ya, tuliskan di chat yang benarnya. Yang biasa harusnya seperti apa, Mbak?
konsumsi diganti jadi konsumsi. Kalimat pertama. Kurang efektif. Kemudian apa? Teman-teman merasa paragraf ini sudah benar ya? Tidak ada kesalahan atau susah? Di belakang makanan titik. Pengolahan harusnya tidak memakai hurufnya gitu. Di setiap daerah penggunaan daging ini berbeda-beda tergantung dari cara pengolahan, dari cara mengolah. Berarti ini di belakang biasa, koma di sini Mbak, dari sapi yang biasa, koma teman-teman sepertinya kebingungan ya, yang mana yang salah. Banyak yang beda-beda pendapatnya. Kita lihat langsung aja gimana ya. Kita cek ini yang pertama. Ini ya udah, kita cek bareng-bareng ya. Sepertinya ini ada beberapa perbedaan. Maksudnya ada yang bilang ini benar, ini yang bilang salah. Kita lihat, cek bareng-bareng. Ya, ini yang sudah diperbaiki. Daging sapi adalah daging yang diperoleh dari sapi. Nah, itu benar sekali. Tadi ada yang bilang daging sapi ya pasti daging yang diperoleh dari sapi. Jadi itu merupakan suatu penjelasan yang tidak penting. Semua orang tahu kalau misalnya daging sapi adalah daging yang diperoleh dari sapi. Ketika kita menyebutkan adalah, itu merupakan suatu kata yang dipakai untuk menjelaskan suatu pengertian. Tapi jangan sampai kita menjelaskan suatu pengertian yang memang sudah diketahui oleh semua orang. Seperti ini contohnya, daging sapi adalah daging yang diperoleh dari sapi. Semua orang sudah tahu daging sapi ya pasti daging yang diperoleh dari sapi. Jadi itu tidak perlu, bisa kita coret. Kemudian yang biasa dan umum juga sama, bisa kita coret karena sangat tidak perlu. Biasa dan umum memiliki arti yang sama. Jadi di sini sebenarnya teman-teman bisa pilih salah satu. Kalau misalnya mau pilih biasa, umumnya dicoret, atau kalau mau umum biasanya dicoret. Jadi pilih salah satu. Kemudian yang kedua, di setiap daerah, koma. Nah, ini yang teman-teman tadi terlewat, sepertinya nggak ada ya. Nah, ini konsumsi sudah benar menggunakan huruf N, bukan M. Bukan konsumsi, tapi konsumsi. Itu sudah benar. Kemudian pengolahannya juga sudah benar. Bukan dari cara mengolah, tapi cara pengolahannya. Tapi yang terlewat adalah di sini, di setiap daerah, koma. Kenapa kita harus menggunakan tanda koma seperti pada kalimat ini? Karena di sini
di setiap daerah ini merupakan suatu keterangan tempat. Nah, keterangan yang dituliskan pada awal kalimat menggunakan tanda koma, sehingga ya kita bisa kita bisa membedakan yang mana kalimat intinya dan yang mana yang merupakan keterangannya. Nah, itu dia salah satu cara untuk memperbaiki teks hasil observasi. Saya ada satu materi lagi setelah ini sedikit tentang seperti mungkin saya lewat, teman-teman nanti bisa baca sendiri contoh yang lain. Kemudian di sini materi terakhir dari hasil observasi adalah membuat ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian singkat dari karangan asli yang lebih panjang. Ringkasan ini sama dengan rangkuman. Jadi ketika kita ada satu tulisan yang panjang, ringkasan ini berfungsi untuk berfungsi untuk menyajikan semua informasi menjadi sebuah tulisan yang lebih singkat. Namun perlu diperhatikan bahwa esensi atau isi dari karangan asli tidak boleh berubah. Jadi kalau misalnya disebutkan A dalam karangan asli, jangan sampai karena kita ingin menyingkat pengertiannya menjadi berbeda dalam ringkasannya. Nah, biasanya ringkasan ini ada beberapa pendapat. Ada yang bilang bahwa ringkasan ini bisa 50% dari tulisan awal. Jadi kalau misalnya ada 1000 kata dalam suatu teks, teman-teman bisa meringkasnya menjadi 50%-nya atau 500 kata. Ada juga yang bilang bahwa ringkasan ini cukup hanya 20%. Jadi kalau misalnya ada 1000 kata, diringkasnya menjadi 200 kata. Sebenarnya ini tidak terlalu masalah ya teman-teman, selama teman-teman bisa membuat ringkasan yang baik dan yang benar. Sebenarnya tidak masalah mau itu 50%-nya atau 20%-nya, cuman jangan lebih dari 50%. Karena apa? Karena kalau misalnya kita sekarang bikin satu ringkasan yang 75%, itu sama sekali tidak bisa dikatakan ringkasan karena hampir menyamai apa yang menjadi karangan asli. Sehingga diusahakan ketika kita membuat suatu ringkasan atau rangkuman, teman-teman membuatnya kurang dari 50% dari jumlah kata yang ada pada karangan asli. Nah, seperti itu. Kemudian apa itu manfaat ringkasan? Ringkasan ini sebenarnya dapat memudahkan pembaca karangan atau tulisan yang panjang lebar itu untuk mengetahui secara garis besar isi sebuah teks dalam waktu singkat. Jadi ketika mungkin nanti teman-teman misalnya ingin tertarik dalam suatu tulisan, ketika membaca judul tertarik dengan tulisan tersebut, tapi apa sih yang dibicarakan dalam tulisan itu, teman-teman nanti bisa dilihat dalam ringkasannya. Nanti karena dalam ringkasan itu mencakup semua informasi yang ada dalam tulisan, teman-teman bisa baca ringkasannya. Kalau misalnya teman-teman menemukan informasi yang ingin teman-teman dapatkan dalam tulisan itu dalam ringkasan, mungkin teman-teman nanti bisa membaca yang lebih jelasnya dalam tulisan. Nah, ringkasan itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, struktur atau urutan isi karangan asli harus dipertahankan. Jadi kalau misalnya karangan asli itu
apa ya, urutannya dia menjelaskan pengertian, kemudian yang kedua ciri, yang ketiga contoh. Nah, teman-teman tidak boleh membolak-balikan struktur itu. Tidak boleh menjelaskan contoh terlebih dahulu, kemudian baru pengertian, baru ciri. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat satu ringkasan, struktur karangan asli mohon dipertahankan. Yang kedua adalah menggunakan bahasa dan sudut pandang pengarang asli. Jadi meskipun kita yang membuat ringkasannya, kita harus tetap mempertahankan sudut pandang pengarang asli. Jadi jangan kita membuat seolah-olah tulisan itu adalah tulisan kita, tulisan hasil karya tulis kita. Karena apa? Karena kita hanya membuat rangkuman hak maksud saya hak cipta dari karangan tersebut adalah tetap pada pengarang asli. Jadi sudut pandangnya dipertahankan sebagai sudut pandang pengarang asli. Dan yang ketiga adalah mempertahankan pikiran pengarang asli. Jadi karena kita merangkum, kita hanya boleh menyingkat ide pengarang asli, bukan mengubahnya. Jadi semua ide-idenya harap tidak ada yang diubah dalam karangan. Kemudian perbandingan bab atau bagian juga dipertahankan secara proporsional. Jadi seperti ini teman-teman, kalau misalnya si pengarang membuat dua paragraf menjelaskan tentang definisi, dua paragraf menjelaskan tentang ciri, kemudian satu paragraf menjelaskan tentang contoh, maka nanti dalam ringkasan teman-teman harus mempertahankan proporsi itu karena si pengarang menjelaskan panjang lebar tentang definisi, maka dalam rangkuman pun teman-teman proporsinya harus sama. Kalau misalnya teman-teman sekarang misalnya contohnya membuat 5 kalimat ringkasan. Nah, 2 kalimat ini harus teman-teman jelaskan definisinya apa. Kemudian 2 kalimat dipakai untuk menjelaskan cirinya apa, dan 1 kalimat untuk menjelaskan contoh. Jadi pada intinya adalah jumlah kalimat, jumlah proporsi isi karangan dengan isi ringkasan itu harus proporsional. Tidak ada yang penjelasannya lebih karena kita misalnya tertarik dengan ciri, kita menjelaskan lebih dalam tentang ciri. Tidak seperti itu, karena itu adalah salah satu tujuan untuk mempertahankan ide dari si pengarang. Kemudian untuk lebih memahami materi mengenai ringkasan, coba kita semua lihat latihan yang ada pada layar, bisa teman-teman baca semua di sini. Berikut yang tidak termasuk ciri-ciri ringkasan. Kira-kira yang mana yang tidak termasuk ciri ringkasan? Yang pertama, struktur dipertahankan. Yang kedua, menggunakan bahasa dan sudut pandang pengarang asli. Yang ketiga, menggunakan bahasa dan sudut pandang penulis rangkuman. Dan yang terakhir, perbandingan karangan asli dengan rangkuman proporsional.
Ayo yang lain, mana suaranya? Ayo yang lain, mana suaranya? Nah, beberapa di sini sepertinya sangat bervariasi jawabannya. Ada yang menyebutkan A, kemudian D, ada yang C, kemudian yang B. Wah, komplit ini, A, B, C, D semuanya ada supporternya. Coba perhatikan kembali soalnya ya. Berikut yang tidak termasuk ciri ringkasan. Di sini saya bulat kasih tanda tidak. Jadi yang tidak termasuk ciri ringkasan yang mana? Jadi semuanya ini A, B, C, D ini merupakan sebuah ciri dari ringkasan. Kecuali, nah itu kata lain dari soalnya. Yang benar adalah yang C, menggunakan bahasa dan sudut pandang penulis. Kenapa yang C? Karena seperti yang tadi barusan saya jelaskan bahwa struktur karangannya harus dipertahankan. Itu sudah merupakan ciri ringkasan. Kemudian yang kedua, bahasa dan sudut pandangnya pengarang asli. Kemudian yang ketiga, perbandingan karangan asli dan rangkuman harus proporsional. Jadi yang salah adalah menggunakan sudut pandang penulis rangkuman. Baru saya jelaskan bahwa meskipun kita yang menulis rangkuman ini, tapi sudut pandangnya harus dipertahankan, sudut pandang dari pengarang asli. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan sudut pandang kita, berarti kita sudah seperti mengakui bahwa tulisan tersebut adalah tulisan kita, padahal karya hak cipta dari penulis tersebut itu berada pada pengarang asli, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kok susah ya. Wah, sepertinya sudah habis. Ternyata cuman satu latihannya. Ya, berarti sudah habis teman-teman. Ini dia materi tentang hasil observasi. Nah, seperti janji saya tadi, belum sih Mbak, saya lihat di sini masih ada waktu 28 menit lagi. Tadi kan kita mulai jam 9, berarti kita selesai jam 11. Masih ada waktu 28 menit lagi. Seperti janji saya tadi, sekarang teman-teman kalau misalnya ada yang masih kurang dimengerti dari apa yang kita pelajari mengenai teks hasil observasi, teman-teman bisa tanyakan langsung di sini. Jadi
nanti teman-teman yang lain juga bisa ikut mendengarkan dan memperhatikan. Ayo, kira-kira apa yang masih kurang dimengerti sebelum nanti minggu depan kita melaksanakan UTS? Atau teman-teman sudah mengerti semuanya? Kalau misalnya nggak ada yang nanya, berarti UTS minggu depan teman-teman harus benar semua ya. Awas kalau misalnya masih ada yang salah. Sekarang nggak ada yang nanya, coba. Kalau misalnya ada yang belum paham, coba dijelaskan belum pahamnya itu di bagian apa atau di subtopik apa. Tuh, udah ada yang jawab. Observasi itu suatu pengamatan. Pinter, udah baca berarti ya Mbak ya. Kalau misalnya memang tidak ada yang ingin ditanyakan, karena waktunya bentar lagi habis, mungkin saya langsung aja ya ke contoh apa ya, contoh soal yang akan diberikan pada UTS minggu depan. Nah, di sini saya ada apa ya, kisi-kisinya. Bisa kelihatan nggak teman-teman? Nih, sudah saya tampilkan di layar. Bisa terbaca tidak? Nah, jadi gini teman-teman, minggu depan UTS-nya itu lewat online. Jadi nanti pada jam yang sudah ditentukan, pada jam pelajaran seperti biasa, nanti akan saya berikan soalnya ke email teman-teman semua. Karena oleh karena itu nanti Mbak Dia Ajeng, saya kemarin kan sudah minta email teman-teman semua ya, tolong diberikan pada saya email teman-teman semua. Nanti pada jam yang sudah ditentukan akan saya kirimkan soalnya ke email teman-teman semua. Nah, teman-teman bisa tulis jawabannya langsung, tidak usah ditulis lagi soalnya, hanya jawabannya. Kemudian dikirimkan kembali ke email saya pada jam yang sudah ditentukan. Jadi nanti akan di waktu teman-teman. Teman-teman tidak bisa mengerjakan tidak bisa mengerjakan lama-lama, nanti ada waktunya. Nanti kalau misalnya teman-teman yang teman-teman tidak mengumpulkan tepat waktu, ya mungkin tidak akan tidak akan dimasukkan nilainya. Karena apa? Karena kita ingin menggunakan sistem yang sama seperti UTS pada biasanya, ada waktunya. Teman-teman tidak bisa menggunakan waktu seenaknya. Nanti untuk memudahkan
uh, apa ya, untuk memudahkan uh, pengisian jawaban. Kebanyakan soalnya pilihan ganda, jadi teman-teman hanya perlu menuliskan jawaban A, B, C, D. Tapi nanti ada beberapa soal di bagian kedua, jadi ada beberapa bagian pertama pilihan ganda itu yang paling banyak, kemudian yang bagian kedua nanti ada beberapa kalimat yang harus teman-teman perbaiki. Nah, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang berhalangan hadir, maksudnya pada jam yang sudah ditentukan berhalangan, tidak bisa masuk kelas, teman-teman bisa hubungi saya. Jadi nanti saya tidak akan mengirimkan soal pada jam tersebut. Nanti kita diskusikan teman-teman bisanya kapan. Nanti pada jam yang sudah ditentukan itu lah saya akan mengirimkan mengirimkan soalnya ke teman-teman. Jadi mungkin disebutnya UTS susulan nanti, begitu. Dikumpulinnya nanti di hari yang sama, Mbak. Jadi nanti mungkin akan saya beri waktu, saya masih belum tahu ya, kira-kira mungkin 1 jam atau 1 jam setengah untuk mengerjakan soal. Nanti sebelum waktunya habis, semuanya harus mengirimkan jawabannya kembali pada saya. Jadi minggu depan pada seperti jadwal pelajaran bahasa Indonesia biasa akan dilaksanakan UTS. Tapi kalau misalnya yang berhalangan hadir mohon memberikan informasi, memberikan konfirmasi ke saya sebelumnya. Jadi nanti untuk khusus untuk orang-orang yang tidak berhalangan hadir pada Senin malam minggu depan, soalnya tidak akan saya kirim. Nanti yang misalnya berhalangan hadir bisa berdiskusi dengan saya secara pribadi kapan bisa menyelesaikan UTS ini. Nanti kalau misalnya sudah disepakati kapan bisanya, nanti akan saya kirim soalnya berdasarkan waktu yang sudah disepakati tersebut. Nanti tidak akan ada perbedaan, sama dengan teman-teman yang mengerjakan pada Senin malam, nanti juga akan ada waktunya. Kemudian sebelum waktunya habis, nanti teman-teman harus mengirimkan kembali jawabannya ke saya. Minggu depan, Mbak, kalau minggu depan itu berarti tanggal 23, seperti biasa saja jadwal bahasa Indonesia Senin malam. Tapi saya harap yang bisa hadir Senin malam hadir ya, karena nanti takutnya misalnya sayanya yang tidak bisa. Kalau misalnya teman-teman di sini bisanya hari Rabu, misalnya ternyata saya Rabu ada kegiatan atau apa, nah nanti kan susah juga kita mencari waktunya. Nah, jadi teman-teman di sini ya ada beberapa kalimat, ada beberapa contoh soal. Di sini ada bagian pertama ada pilihan ganda, jadi nanti soalnya kira-kira seperti ini. Ini bukan PR, Mbak, ini kisi-kisi. Ini bukan PR, ini kisi-kisi atau contoh soal yang akan diberikan pada UTS. Jadi nanti UTS-nya kira-kira seperti ini bentuk soalnya. Yang bagian pertama pilihan ganda, pilihan gandanya seperti ini. Penggunaan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat. Kemudian di sini ada pilihannya A, B, C, D, E. Jadi teman-teman tinggal pilih kira-kira
penggunaan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat yang mana. Ya, ini bentuk soalnya nanti akan mirip seperti ini, tapi tidak akan, soalnya pasti saya ganti, tidak tidak akan persis sama, tapi bentuknya nanti seperti ini. Kemudian contohnya seperti ini, penggunaan huruf kapital. Nanti kemudian ada pilihannya, teman-teman tinggal pilih yang mana yang benar. Kemudian contoh kedua, penulisan yang seluruhnya benar berdasarkan aturan EYD. EYD adalah ejaan yang disempurnakan atau ejaan yang baik dan benar sesuai dengan bahasa Indonesia terdapat dalam kalimat. Nah, jadi di sini nanti teman-teman harus memilih yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik, yang benar yang mana. Soalnya nggak banyak kok, Mbak. Ini banyak karena pilihan ganda, jadi terlihat seperti banyak. Padahal ini cuma 2 soal. Tapi karena pilihan ganda ya terlihatnya seperti banyak. Nanti teman-teman tidak usah menulis kembali soalnya, hanya tulis jawabannya saja. Misalnya A, B, atau C. Jadi nomor 1 apa, nomor 2 apa, tidak usah ditulis jawabannya apa, cukup A, B, C, D nya saja. A, B, C, D, gak usah ditulis sampai sini, tidak usah. Kemudian contoh lain dari soalnya seperti ini. Di sini ada kalimat, kemudian ada contoh kalimat dan pertanyaannya, kalimat di atas akan menjadi kalimat baku jika ejaannya diperbaiki sebagai berikut, kecuali. Nah, di sini ada beberapa pilihan perbaikan, yang mana yang benar. Teman-teman pilih salah satu. Kemudian di sini tentang tentang gagasan atau memahami suatu paragraf. Di sini ada satu paragraf, kemudian nanti yang menjadi pertanyaannya, paragraf di atas menggambarkan apa. Jadi inti dari paragraf tersebut apa? Teman-teman pilih salah satunya di sini. Kemudian nanti ada satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat, dan nanti teman-teman pilih yang menjadi pertanyaannya, kalimat sumbang pada paragraf di atas terdapat pada kalimat berapa. Kalimat sumbang di sini maksudnya kalimat yang tidak nyambung. Jadi kan dalam suatu paragraf, ketika kita membuat satu paragraf, kita harus membuat kalimat yang saling berkesinambungan, satu ide pokok. Nah, coba teman-teman temukan di sini dalam paragraf ini kalimat mana yang tidak berhubungan dengan kalimat yang lain. Nah, sumbang tadi sudah saya jelaskan ya, maksudnya tidak berhubungan dengan kalimat yang lain. Yang kira-kira kalimatnya ini kok tiba-tiba gitu dalam satu paragraf ini menerangkan tentang ini, padahal paragrafnya menerangkan tentang A, tapi tiba-tiba kalimat ini menjelaskan tentang B, tidak berhubungan. Kemudian nanti ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, di sini ada satu kalimat, kemudian nanti yang menjadi pertanyaan di atas dapat menjadi kalimat utama yang dikembangkan dengan kalimat penjelas berikut, kecuali. Nah, kira-kira ketika kita mempunyai kalimat ini, apa yang dapat kita terangkan dari kalimat ini? Nah, nanti ada pilihannya, kalimat yang bisa menjadi penjelas dari kalimat ini, tapi temukan satu yang tidak bisa atau tidak berhubungan, biasanya tidak berhubungan dengan kalimat ini.
Nah, selain pilihan ganda, nanti di bagian kedua ada juga beberapa kalimat. Ada beberapa kalimat di sini, contohnya nomor 1, 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, beberapa kalimat ini kalimat yang masih kurang baik secara kaidah bahasa Indonesia. Nah, nanti tugas teman-teman adalah memperbaiki kalimat-kalimat yang sudah ada ini menjadi kalimat yang baku dan efektif. Nah, kalau yang kalimat ini, bagian ini teman-teman juga sama, tinggal menuliskan jawabannya saja. Yang benar harusnya kalimatnya seperti apa. Tidak perlu ditulis dengan yang salahnya ya. Yang ini kan salah, kurang baik dan benar. Nah, nanti tugas teman-teman hanya memberikan yang jawaban yang benarnya saja. Itu dia, ada 2 bagian yang yang akan menjadi apa yang akan di UTS-kan minggu depan. Ya, baku itu adalah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ini tadinya saya berniat untuk membahas soal ini satu persatu ya, tapi saya lihat di sini waktu kita tidak banyak, tinggal 10 menit lagi. Jadi karena tidak sempat, mungkin nanti akan saya upload saja ya di grup. Soal kisi-kisi ini nanti akan saya upload di grup, jadi teman-teman bisa lihat contoh soal yang kira-kira akan muncul pada UTS minggu depan seperti apa. Nanti jawabannya juga saya upload bersama dengan soal ini, jadi teman-teman bisa belajar dari sini. Tapi ingat, nanti soalnya tidak akan persis sama dengan soal ini, tapi bentuknya ya seperti ini. Mungkin nanti saya ganti ini kalimatnya menjadi kalimat yang lain. Kemudian di pilihan ganda pun sama, nanti saya ganti kalimat-kalimatnya menjadi kalimat yang lain. Tapi secara garis besar seperti ini, tentang memperbaiki kalimat, kemudian menangkap ide dari suatu paragraf, kemudian juga tentang kalimat baku dan kalimat efektif, yang kalimat baku itu yang seperti apa, yang efektif seperti apa, kurang lebih seperti ini. Itu dia. Untuk minggu depan ada pertanyaan nggak kira-kira? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, UTS-nya akan diadakan minggu depan, hari Senin malam seperti jadwal bahasa Indonesia seperti biasa. Tapi kalau yang ada halangan, bisa menghubungi saya langsung secara pribadi, nanti kita jadwalkan di hari yang lain, jadi UTS susulan. Nanti soal ini saya upload dengan jawabannya. Iya, jadi kalau misalnya nanti di soalnya ada kata kecuali, itu yang bukan termasuk
Jadi harap diperhatikan ya kalau misalnya ada kata kecuali. Yang terlambat 30 menit, terlambat sekarang apa minggu depan saat UTS maksudnya? Oh, iya, jadi kalau misalnya yang kira-kira berhalangan hadir pada jam yang sudah ditentukan, lebih baik lebih baik menghubungi saya. Jadi nanti ikutnya UTS susulan. Karena apa? Karena nanti ada waktu yang ditentukan. Saya belum tahu waktunya berapa lama, mungkin antara sejam atau 1 jam atau 1,5 jam. Kalau misalnya yang terlambat 30 menit ya berarti rugi. Yang rugi teman-teman semua. Waktu yang tadinya dikasih waktu 1,5 jam, kalau misalnya terlambat 30 menit ya teman-teman cuma punya waktu 1 jam untuk mengerjakan soal. Jadi kalau misalnya yang kira-kira tidak bisa hadir atau tidak bisa datang pada waktu yang sudah ditetapkan, teman-teman mendingan hubungi saya untuk mengikuti ujian susulan. Ya, nanti jam pada jam yang sudah ditentukan saya kirimkan soalnya secara serentak ke email teman-teman. Jadi teman-teman harap standby, emailnya emailnya dicek. Nanti teman-teman langsung jawabannya ditulis dan dikirimkan kembali ke email saya. Sebelum waktu yang telah ditentukannya habis. Bisa lewat Facebook kalau misalnya ada yang berhalangan, nanti langsung hubungi saya lewat Facebook. Iya, nanti saya kirim ke setiap murid. Iya, kalau misalnya yang nanti mau konfirmasi berhalangan hadir bisa lewat inbox. Iya, betul. Nanti teman-teman tinggal lihat soalnya di email masing-masing. Saya kirim ke email masing-masing teman-teman semua, dan nanti teman-teman bisa langsung jawab. Ada pertanyaan lagi nggak? Saya lihat di sini waktunya hampir habis, tinggal 4 menit lagi. Kalau misalnya sudah jelas semuanya, mungkin saya akan akhiri pertemuan minggu ini. Dan karena kita tadi mulai dengan doa, mari kita akhiri juga pertemuan minggu ini dengan doa. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, akhirnya maksud saya setengah semester sudah terlewat, dan minggu depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Tetap semangat semuanya, walaupun kerjaan menumpuk, walaupun waktu yang tersisa sedikit, jangan pernah putus asa untuk tetap belajar. Semoga usaha yang kita lakukan sekarang ini membuahkan hasil di kemudian hari. Sampai berjumpa minggu depan. Tolong dipersiapkan ya
apa dibaca-baca kembali materi yang sudah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya, sehingga nanti teman-teman bisa menjawab semua soal yang saya berikan saat UTS. Semangat semuanya, sampai berjumpa kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.